Baik, agar apa yang kita laksanakan itu oleh Allah SWT. Kita membaca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara waktu dan kesempatan kita berikan pada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'an wa waffiqna li khidmatihi ووفقنا لخدمته في كل زمان وآمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah, masih seputar surat Al-Balad, ayat yang terakhir yang kita baca, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang keempat dalam surat Al-Balad, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Al-kabad sebagaimana yang saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, kabad dalam artian asyiddah wal masyaqqah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada firman-Nya di ayat yang keempat dalam surat Al-Balad ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Sebenarnya pesan dari ayat keempat dalam surat Al-Balad ini untuk menunjukkan bahwasannya manusia itu adalah makhluk yang, maka sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, penegasan seputar firman Allah di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad, betapa manusia mengalami berbagai macam kesulitan dari awal hidupnya sampai dengan akhir hidup. Ya, proses kelahiran manusia ini susah. Demikian pula proses kematian manusia. Makanya kan doa yang kita panjatkan itu kan mudah-mudahan, ya kan, kalaupun kita menghadapi ajal kematian kita menghadapinya ini dengan mudah, tidak dengan susah. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut. Itu kan doa di antara doa yang kita panjatkan itu kan. Ya, saya juga belum pernah mengalami. Masalahnya cuma katanya orang mati itu susah, ya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian kan katanya, ya, artinya makanya di antara doa yang kita panjatkan, hawwin alaina fi sakaratil maut, itu apa? Sahih itu mudahkan ya Allah kami dalam menghadapi yang namanya sakaratul maut, ya kan? Nah, itu jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, pada ayat yang keempat dalam surat Al-Balad ini sesungguhnya ya pesannya itu, manusia ingatlah kalian, ya, kalian ini makhluk yang lemah, maka janganlah kalian ini bersombong diri. Makanya kita bahas ayat berikutnya, ayat yang kelima dalam surat Al-Balad ini, ayat sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Para ahli tafsir menjelaskan berkaitan dengan ayat 5 dalam surat Al-Balad ini, ayat ini diturunkan berkaitan dengan salah satu orang yang dia memang secara fisik ini sangat kuat. Ya, dulu pada masa Rasulullah SAW ada orang yang bernama Abu Ashad bin Kandar. Orang ini ya punya fisik yang kuat dan gitu kan. Kemudian juga punya materi yang berlimpah. Dia kerap kali menyombongkan dirinya di hadapan kebanyakan manusia. Dia beranggapan bahwasannya tidak ada satupun
manusia yang bisa mengalahkan dirinya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Ayahzabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya. Ayat ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan diturunkan berkaitan dengan sosok yang bernama Abu Ashad bin Kaldah ini. Ya, memang dia adalah asy-syaqiyul fajir, orang salah satu orang kafir Quraisy Makkah yang sangat durhaka, ya, al-muqtarru bi quwwatihi, orang yang sangat artinya bangga dengan kekuatannya. Anna Allah Ta'ala la yaqdiru alaihi li shiddatihi wa quwwatihi. Ini firman Allah di ayat yang kelima, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah dia apakah dia mengira bahwasanya, ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk berkuasa atas diri, ya, disebabkan karena kekuatan yang dia miliki. Tentunya jawabannya itu ya tidak, ya kan. Jadi ini semacam sebuah redaksi tanya yang maknanya ini adalah pengingkaran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Qadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha berkuasa, tentunya sangat berkuasa sekali, ya kan. Apalagi atas satu orang ini yang bernama Abu Ashad bin Kaldah, ya. Ayahsab an la yaqdiru alaihi ahad. Ayat berikutnya, ayat 6, ya, ini menunjukkan kesombongan Abu Ashad bin Kaldah ini, ya kan. Yaqulu ahlaktu malan duba. Ini pernyataan dia yang diabadikan dalam Al-Quran, ya. Yaqulu hadzal kafir, orang kafir ini berkata, ahlaktu malan duba, sesungguhnya aku telah menghabiskan banyak harta, ya kan. Jadi ini apa artinya? Ini kan dia habiskan banyak hartanya ini bukan untuk membantu sesama, ya kan. Anfaqtu malan katsiran fi adawati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sangat benci sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia artinya habiskan banyak hartanya untuk membiayai, ya, memprovokasi Nabi Muhammad, untuk membiayai artinya usaha-usaha yang itu peruntukannya itu adalah untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yaqulu ahlaktu malan duba, ya. Jadi pernyataan ini kan bisa menggambarkan betapa dia sangat sombong, bahkan dia, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi dari apa yang dia lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia gelontorkan banyak harta yang dia miliki ini untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari pernyataan ini sudah bisa menggambarkan betapa dia adalah orang yang sangat kafir. Betapa orang ini memang sangat tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1, alam yarahu ahad. Ayat berikutnya ayat 7. Lagi-lagi ini dalam bentuk artinya redaksi tanya, tetapi maknanya ini kan pengingkaran, ya. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan? Akhirnya kan jawabannya lagi tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha mengetahui, ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha melihat, ya. Ayatun anna Allah Ta'ala lam yaru hina kana yunfiq. Maka dia mengira bahwasanya Allah ini tidak melihatnya ketika dia menghabiskan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jawabannya Allah pasti tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, memiliki perhitungan terhadap orang ini. Wa yadullu anna a'malan tuqfa 'ala rabbil 'ibad. Maka dia mengira bahwasanya semua yang akan dia lakukan ini tidak tampak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jawabannya bukan ini. Laisa al-amru kama yadullu.
bal inna Allaha raqiibun mutalibun alaihi. Allah Subhanahu wa taala tentunya mengawasi, mengetahui semua apa yang dilakukan. Ya kan? Saya selalu yaumal qiyamah wal jazi'i alaihi. Allah akan menanyakannya nanti di hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ganjaran baginya atas apa yang dia lakukan nanti di hari kiamat. Ya. Yahsab al-kafir yarahu ahad. Ayat berikutnya ayat 8. Summa dzakarahu ta'ala bi ni'amihi 'alaihi liyaqtabira wa yarta'i. Ayat 8. Alam naj'al lahu 'ainayn. Ayat 9. Wa lisanan wa syafatayn. Ayat 10. Wa hadainahu najdayn. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan siapa? Al-Ashad bin Jilda atau siapapun yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan nikmat-nikmatnya. Maka di sini pada ayat 8 Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainayn?" Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata? Ya kan? Dua mata, ya, di mana dengan keduanya dia bisa melihat, ya kan? Wa lisanan wa syafatayn, lisan, ya, wa syafatayn, ya kan? Apa? Lisan, syafatayn, syafatayn ini apa artinya? Ini syafat apa? Bibir ya, ya, itu kan apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berikannya lisan, ya, lisan. Apa lisan ini apa? Semacam lidah, ya, lidah. Syafatayn ini apa artinya? Mulut ini kan, yang atas bawah ini kan, ya. Lisan dan syafatayn. Ya, kalau tidak diberikan ini, manusia kan tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa bercakap-cakap, ya kan? Bagaimana manusia bisa makan tanpa nikmat itu, ya kan? Wah, hadainahu najdayn. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepadanya hadaina, petunjuk. An-najdain, an-najdain ini dua jalan, ya kan? Jadi maksud dengan dua jalan ini apa? Jalan kebaikan, ya, dan jalan keburukan, ya kan? Jalan kebaikan, jalan keburukan, ya. Al-hajj wa dhalal, ya, petunjuk, ya, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepadanya petunjuk itu, ya kan? Allah berikan kepadanya petunjuk kebaikan supaya dia bisa menempuh jalan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya jalan keburukan supaya dia menghindari dari keburukan, jalan keburukan tersebut. Ya kan? Ini yang dimaksud dengan wahadainahu najdain. Ya. Falaqta'amal 'aqabah. Maka dia, ya, tidak menempuh al-'aqabah. Al-'aqabah ini jalan yang mendaki dan jalan yang sukar. Ya kan? Jalan yang mendaki dan jalan yang sukar. Falaqta'amal 'aqabah. Ya. Fahanda anfaqa malahu fi ijtiyazil 'aqabah al-kasur. Maknanya apa? Daripada dia menghabiskan hartanya ini untuk memprovokasi orang, membenci Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia tidak infakkan hartanya ini untuk menempuh jalan yang mendaki dan jalan yang susah atau yang sulit? Jadi maksud dengan falaqta'amal 'aqabah. Jadi maksud dengan al-'aqabah di sini tentunya jalan kebaikan, karena kebaikan ini seringkali susah sulit untuk dilakukan oleh seseorang manusia. Maka digambarkan di sini al-'aqabah jalan yang mendaki dan jalan yang sulit. Karena manusia ini, ya, lebih dia lebih senang untuk artinya mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Maka di sini falaqta'amal 'aqabah. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-'aqabah di sini? Maka dijelaskan Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat-ayat berikutnya, wa ma adraka mal
jalan yang sulit, jalan yang mendaki ini. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada ayat 12 dalam surat Al-Balad ini untuk menunjukkan betapa Al-Aqabah ini sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang semestinya kita memperdulikannya. Ya, walaupun ini susah, sulit untuk dilakukan. Artinya apa? Ta'zimun li sya'niha. Ya kan, untuk menunjukkan betapa Aqabah ini adalah sesuatu, ya kan, gitu kan, sesuatu yang semestinya kita lakukan. Ya kan? Wa ma adraka mal 'aqabah, penjelasannya fakku raqabah. Fakku raqabah apa? Membebaskan ya hamba sahaya. Ya. Fakku raqabah, itu raqabah fi sabil wa takhlis sahibiha min al-asli wa riq. Ya, membebaskan manusia dari perbudakan. Sebagaimana kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, ini dalam surat apa? Dalam surat Al-Lail, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar terhadap sahabat Bilal. Fakku raqabah. Faman i'taqa raqbatan kanat lahu fida'an minan nar. Berbicara tentang ganjaran apa yang akan didapat ketika kita misalnya membebaskan hamba saya dari perbudakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebebasan baginya dari api neraka. Ya. Au it'am fi yaumin dzi masghab. Ya. Masih seputar Aqabah, apa yang dimaksud dengan Aqabah di sini adalah it'am dapatnya memberi makan fi yaumin dzi masghab, artinya di hari ketika itu terjadi ya kan, banyak ya kan, ya fi yaumin dzi masghab, memberi makan orang fakir, orang miskin, ya orang yang membutuhkan di hari paceklik ya gitu kan, ya itu masuk dalam kategori ya Al-Aqabah di sini ya. Terus ya yatiman dan qarabah atau at'amal yatim, ya memberikan makan anak yatim, ya makrabah maksudnya di sini yang masih memiliki hubungan kekerabatan, ya kan? Jadi memberikan makan anak yatim itu dianjurkan lebih lagi anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Au miskinan dan makrabah, atau memberi makan orang-orang miskin. Makrabah di sini artinya ini artinya sebuah bentuk kiasan menunjukkan bahwasanya dia ini sangat miskin sekali. Ya kan? Miskinan dan makrabah. Makrabah ini kan terambil dari kata turab yang artinya ini kan debu. Jadi dia orang miskin yang sudah artinya dia berdebu. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya dia memang sangat miskin sekali. Artinya di sini budak ya sangat butuh sekali dengan pertolongan, ya kan gitu kan. Ya. Kemudian anak yatim, ya kan gitu kan. Apalagi yang masih memiliki kekerabatan dengan kita, sangat butuh dengan pertolongan kita. Orang yang sangat miskin juga sangat butuh ini dengan pertolongan kita. Maka di sini ya di sini apa artinya? Ini bagian dari ibadah yang sifatnya ini ya sosial, ya ibadah sosial. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ibadah itu ya memang ada yang sifatnya ini kan ibadah vertikal ya, aku minal Allah, ya. Ada juga ibadah yang namanya ini aku minan nas, ya kan, yang horizontal, ya kan gitu kan. Kalau aku minal Allah vertikal. Ini Al-Aqabah yang dijelaskan oleh Al-Quran ini kan sesuatu yang kerap kali sulit untuk dilakukan oleh manusia. Saya memahami di sini ya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Balad ini. Saya katakan sebagaimana penting ibadah yang bersifat vertikal seperti sholat itu kan ibadah vertikal, aku minallah gitu kan. Puasa ya itu kan ibadah yang sifatnya ini vertikal kan gitu kan ya. Haji dan sebagainya ini kan vertikal kan gitu kan ya.
penting juga ya, ibadah yang sifatnya horizontal ini. Aku dengan ya zakat, bukan ya ibadah yang sifatnya ini dominan horizontalnya, gitu kan? Ya sedekah, ya kan, infak, gitu kan? Nah ini al-aqabah yang disebutkan dalam surat Al-Balad ini kan kalau kita membacanya ini kan dominan ibadah yang sifatnya ini horizontal. Maka ini juga tidak bisa kemudian kita apa artinya untuk tidak kita pedulikan. Sama pentingnya ibadah sosial itu dengan ibadah yang bersifat horizontal itu dengan ibadah yang bersifat vertikal, sama penting. Ya, bahkan kalau kita kembali lagi kepada pembahasan surat Al-Ma'un, surat Al-Ma'un ya kalau ayat tadi juga diundi itu terus fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un itu kan ya. Jadi apa kita kaitkan orang yang ya dicela dengan sholatnya itu adalah diantaranya dia bermasalah dari sisi ibadah sosial. Dia tidak mau berbagi dengan sesama walaupun dengan hal-hal yang sifatnya sepele, tetapi ini kan memberikan manfaat. Beli bakhil, dia kan gitu kan, ibadahnya mukal, ibadah rajin, dia kan sholat di masjid, ya memang bagus kan gitu kan. Tetapi ibadah sosialnya ini dia bermasalah kurang. Nah ini juga sebenarnya perlu dipertanyakan ini sholatnya, ya kan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kemarin kita membaca surat Al-Kautsar yang sudah kita bahas, ya kan, surat Al-Kautsar itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar," Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada ini nikmat yang banyak. Apa kemudian Nabi Muhammad diberitakan juga, "Fashalli li rabbika," maka salat yang Muhammad, salat yang diperuntukkan untuk Tuhan. Nah, salat ini kan katakanlah perwujudan dari ibadah yang sifatnya vertikal. Tetapi tidak cukup di situ sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, tetapi juga wanhar itu berkorban. Ya kan, berkorban ini korban, ya kan gitu kan, ibadah yang lebih dominan apa artinya sifat horizontalnya kan gitu kan. Dominan nasnya ini lebih dominan dibandingkan dengan ya. Jadi ini saya katakan kalau kita membaca al-aqab ya kan gitu kan yang disebutkan di sini ya apa memerdekakan hamba sahaya ya kan. Kemudian it'am fi yaumin di masghaba, memberikan makan di saat apa artinya terjadi terjadi kelaparan, ceklik kelaparan kan gitu kan. Siapa ya siapapun yang membutuhkan, lebih lagi anak yatim yang masih memiliki kekerabatan dengan kita ataupun orang miskin yang sangat miskin sekali membutuhkan, lebih lagi. Artinya itu lebih dianjurkan ya. Ibadah yang sifatnya sosial seperti ini ya dijelaskan oleh Al-Quran sebagai bagian dari al-aqab, jalan yang mendaki dan jalan yang sukar ya. Ini kan bisa dipahami walaupun tidak semuanya tentunya. Banyak manusia yang tidak mudah untuk menjalankan ibadah yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ya, banyak dari manusia yang tidak mudah menjalankan ibadah sosial seperti ini. Mungkin orang dia untuk sholat wakil wajib, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya mungkin kalau orang berlimpahan harta, kalau bisa dia haji tiap tahun, dia haji tiap tahun, mungkin dia lakukan. Walaupun haji itu ratusan juta dia keluarkan, mungkin karena ada kepuasan di situ. Tetapi saya yakin tidak semua orang mudah untuk misalnya ya
memberikan jutaan rupiah yang dia keluarkan untuk haji itu, kalau misalnya dia kemudian alokasikan untuk membantu sesama, tidak mudah dilakukan. Ya kan? Di sini sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ini ibadah sosial seperti ini adalah bagian dari al-aqabah, jalan yang mendaki, jalan yang sukar, karena banyak dari manusia yang memang berat untuk melakukan ibadah semacam itu dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya tertib. Ya, summa kana minal ladzina amanu, tentunya ya, summa kana minal ladzina amanu amila hadhil qarabat wajhillahi ta'ala. Dia melakukan ibadah yang tadi disebutkan ini, tentunya dia termasuk bagian dari orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Dia lakukan itu dilandasi dengan keimanan. Itu yang penting. Ya kan? Memerdekakan hamba sahaya, memberi santunan, ya kan, kepada anak yatim, orang miskin, tetapi tanpa didasari dengan keimanan yang benar. Ini kan lagi-lagi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu. Makanya ayat 17 dalam surat Al-Balad Allah katakan summa kana minal ladzina amanu. Orang melakukan ibadah ini didasari atas keimanan. Ya kan? Harus didasari atas keimanan untuk bernilai di sisi Allah Subhanahu. Tetapi kalau tidak didasari dengan keimanan, dia tidak lakukan itu lillahi ta'ala, tidak bernilai. Makanya Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marham." Dia saling menasehati untuk terus dalam kesabaran dan saling menasihati, terus saling berbelas kasih di antara sesama. Nah, ini dimaksud dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Awsa ba'dahu ba'da bis sabri 'ala al-iman. Ya, tentunya saling terus menasihati di antara sesama. Sabar, ya. Berbicara tentang sabar ini kan sabar dalam keimanan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhkan ya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dalam sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghadapi cobaan. Maka sabar ini kan luas sekali, ya kan? Ya. Wa tawassaw bil marham, artinya apa? Saling menasihati, berrahmati wasyafaqah 'ala du'afa wal masakin, untuk terus saling memberikan belas kasih kepada orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Mereka yang tersebut sifatnya tadi di ayat-ayat sebelumnya tadi, Al-Qur'an katakan ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah kelompok kanan. Ya kan? Ya. Ashabul jannah alladzina ya'khuduna kutubahum bi'aymanihim. Mereka itu adalah penghuni surga, ya, mereka yang mengambil kitab catatan amal perbuatan mereka dari sisi kanan mereka. Makanya disebutkan bahwa mereka itu adalah ashabul jannah. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Mereka yang ingkar dengan ayat-ayat kami, mereka itu adalah ashabul masy'amah. Ya, ashabul masy'amah artinya ini apa? Mereka adalah ashabul masy'amah ini ya. Shimal bisa kelompok kiri ya. Alaihim narun muqsadah, yang mereka dari penghuni neraka, dan kemudian alaihim narun mutabbaqah mughlaqah, yang mereka berada di neraka apa ditutup dengan api neraka. Tentunya itu artinya ditutup itu tidak ada tidak ada hawa yang masuk dan itu kan mungkin mereka tidak bisa keluar dari neraka yang ada pada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu seputar firman Allah dalam surat Al-Balad 16 ayat dari ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya, saya persilakan mungkin kalau ada yang bertanya. Baik, silakan dari Bapak Ibu yang bertanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap data dari penjelasan ada 2 poin yang saya tangkap, tapi saya minta penjelasan bagaimana menghubungkannya. Ketika ayat-ayat yang pertama menjelaskan bahwa ada orang tokoh kafir Quraisy, dia diberikan kelebihan berupa harta